Apa kita mulai terus, Kang? Kang Asep? Ya, monggo silahkan kalau dimulai dulu. Ya. Tapi Mas Ustaz Mubarak ini belum gabung. Ya, ini saya sudah. Oh, ya, sudah. Oh, Muhammad Mubarak ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man kami kepada narasumber Kang Asep, Kang Saifuddin Zuhri, Bapak Moderator, Mas Husni Mubarak, dan Bapak Ibu peserta PAC tahun 2021 Bikis Kemenak. Alhamdulillah ini merupakan sesi siang untuk tanggal 14 Juli 2021. Tema kita hari ini adalah pengenalan program indeksasi dan penelitian berbasis Moraref. Dengan narasumber kita adalah Dr. Phil Syarifuddin Zuhri. Kemudian dipandu oleh Kang Husna Mubarak. Sejatinya sebelumnya adalah moderatornya adalah Pak Sabtoni, karena kebetulan beliau sedang sakit, kurang sehat, dan sekarang lagi istirahat di rumah, jadi sehingga digantikan oleh Kang Husna Mubarak. Saya tidak memperpanjang mukadimah. Selanjutnya insya Allah nanti selain sesi pemaparan materi, nanti juga akan ada sesi bedah jurnal di sini dipandu oleh moderator kita Kang Husna Mubarak. Jadi selanjutnya sesi ini saya serahkan kepada moderator Bapak Husna Mubarak. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk pada siang hari ini kami akan menjelaskan mengenai sebentar. Ya, kami akan menjelaskan beberapa detail teknisnya, bagaimana komunikasi teknis antara Moraref dengan OJS, komunikasi datanya seperti apa. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan bisa menggunakan chat di Zoom ini untuk bila nanti ada antrian pertanyaan jika tidak langsung. Untuk pertama-tama, marilah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Kemudian niki mau Cak Udin langsung apa pripun, Cak? Ya, saya dulu gak apa-apa, Mas. Nggih, ngoten mawon Cak Udin biar pembukaannya lebih sah ini. Ya. Monggo, Cak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tabrani dan Tobroni atau Tabrani nih? Sama Kang. Yang saya hormati Mas Tobroni dan kolkolahnya aja ya. Mas Tobroni dan teman-teman peserta acara jurnal ya Diktis pada siang kali ini. Pertama saya sih mohon doa bersama-sama ya, ini seharusnya Mas Sabtoni ini yang harusnya ngisi dan kebetulan beliau sedang isolasi mandiri sudah beberapa hari ini ya, mudah-mudahan beliau segera diberi kesehatan, amin. Dan ya teman-teman juga mudah-mudahan tetap sehat dan jangan lupa untuk tetap jaga jarak ya, karena ini pesertanya tidak hanya dari Jawa toh ya. Ada Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, Kang. Ya, di Jawa posisinya sedang sangat genting. Posisi saya sekarang di kampus UIN di Tulungagung. Ya lockdown karena banyak sekali beberapa orang dosen juga terpapar COVID. Ya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan bisa melampaui ya, kira-kira ini sudah bonus kalau kita bisa melampaui masa COVID ini.
bonus usia lah ya, yang selamat. Mudah-mudahan kita selamat lah di tengah-tengah wabah ini. Dan terima kasih Mas Barok yang juga menyempatkan. Sebenarnya konsep acara siang kali ini, Mas Tobroni, tidak lebih banyak ini ya, lebih banyak interaktif, nanti tidak banyak juga. Meskipun Mas Barok secara manual bisa disebut sebagai moderator, tapi sebenarnya Mas Barok juga salah satu narasumber, utamanya di bagian teknis. Saya juga biasanya lebih ke konseptual, ngomongin tentang bagaimana proyeksi Moraref ke depan. Nanti saya juga akan banyak dibantu oleh Mas Mubarok, utamanya terkait dengan teknis. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui sebenarnya Moraref itu proof-nya salah satunya adalah Mas Mubarok ini dengan tim. Jadi sejak 2013 ya Mas ya, Mas Mubarok ya? 14 lah. Ya, 2013-14 itu kita ketika pertama kali mencanangkan sistem indexing ya. Ini sekalian saya sedikit flashback tentang sejarah Moraref lah. Teman-teman yang mungkin tidak terinformasi mengenai sejarah Moraref. Jadi sebelum tahun 2013 itu kita dulu kenal namanya Garuda, yang kemudian sekarang jadi portal Garuda itu. Dulu dikerjakan oleh UI ya dari tahun 2010. Tapi sekali lagi sistem indexing yang dilakukan oleh Garuda, bukan yang sekarang ya, bukan Garuda yang sekarang. Garuda awal generasi pertama itu dikerjakan oleh Universitas Indonesia, oleh UI. Waktu itu sangat manual, upload manual, jadi teman-teman jurnal mengirimkan PDF, dikirim ke redaksi Garuda, kemudian diindeks, jadi sangat manual sekali. Dan waktu itu kita sudah berpikir 2012 ini pasti gagal nih karena terlalu besar energi yang diperlukan. Karena bayangkan untuk admin, misalnya admin sebuah satu portal ini kan butuh orang banyak. Kalau sehari misalnya ada 100 jurnal yang kirim, tidak 100, misalnya 10 jurnal aja yang kirim dan harus mengupload, mengambil data yang terindeks satu jurnal misalnya 20 artikel untuk 1 tahun. Itu kan dibutuhkan paling tidak orang yang akan mengerjakan harus melakukan uploading sekitar 800 data. Ini kan butuh data yang besar sekali, butuh tenaga yang besar sekali. Waktu itu kita berpikir, mungkin sebaiknya kita coba menginisiasi bagaimana membuat satu indexing yang lebih simple dalam pengertian bahwa tidak membutuhkan energi yang besar. Biarkan ini mesin, kira-kira seperti ya. Biarkan mesin yang bekerja. Akhirnya ketemulah dengan Mas Mubarok. Awal-awal kita generasi pertama Moraref diinisiasi 2013-2014 mulai jalan dengan OHS waktu itu juga salah satu sistem indexing OHS generasi awal. Mulai di launching 2013, 2014, mulai jalan. Waktu itu masih belum ada nih sistem indexing seperti saat ini ya. Dulu adanya ya masih Google Scholar itu Google ya, Google kemudian atau DOAJ sudah ada waktu itu. Di Indonesia sendiri sebenarnya Moraref memulai sistem indexing mesin, berbasiskan mesin itu. Bukan manual seperti Garuda pertama. Generasi pertama ya. Baru kemudian 2014 itu kita sudah punya Kementerian Agama satu sistem indexing. Tapi di generasi awal ini sangat sulit mencari jurnal PTKI yang sudah online. Sangat sulit sekali. Waktu itu saya ingat sekali dengan Pak Sabtoni, dengan Pak Almakin yang sekarang jadi rektor ya di UIN Jogja itu. Kita harus keliling ke banyak universitas untuk men-setup OJS. Kita keliling, saya ke Malang, kita datang ke UIN Malang, kita bantu, kemudian datang ke wilayah Ponorogo, kita bantu bagian setup OJS itu generasi awal. Cari 5 jurnal itu sangat sulit karena pada periode itu
masih berbasiskan printout ya. Dulu cetak, kemudian printout. Nah, ini kemudian ketika Moraref lahir, kita mendorong bagaimana merubah medianya dari printout, bukan merubah, tapi karena beberapa jurnal tetap mempertahankan printout ya, bagaimana menjadikan ini digital ya, medianya menjadi digital. Saya kira itu perjuangan awal 2014, 15, 2016, 15, 16 itu sudah mulai masif ya, karena juga didorong dengan mulainya berlaku akreditasi tidak lagi borang tercetak, tapi online ya, dengan Arjuna dan sebagainya. Nah, Kementerian Kemendikbud kemudian muncullah Sinta dan sebagainya yang fungsinya awalnya kira-kira sama lah dengan Moraref, yaitu melakukan indexing data-data terkait tulisan akademik yang ditulis oleh dosen-dosen. Tapi sekali lagi Moraref kan tidak memiliki kekuatan seperti halnya Sinta ya. Ada banyak persoalan misalnya secara dukungan politik tidak sebesar di Sinta misalnya ya, karena regulasi Sinta kan juga berlaku terhadap PTKI misalnya, sementara kayak Moraref tidak berlaku terhadap kementerian sebelah. Misalnya. Tapi sekali lagi Moraref cukup berhasil pada periode awal ini, yakni mengakselerasi percepatan digitalisasi dalam penerbitan. Saya bisa share ya mungkin ya screen, bisa nggak ini? Oh oke, saya bisa, saya coba share screen untuk lebih. Ya, ini pertumbuhannya ya. Jadi 2012, 2013 ini muncul tadi yang saya ceritakan. 2014 itu baru 100, akhirnya 100 jurnal yang sudah memiliki OJS, sampai kemudian 2020 pada grafik sebelah kiri saya itu ada 2.200 dan saat ini sudah mencapai lebih dari 3.000 jurnal ya. Tapi dari besarnya database yang kita punya sampai 3.000 jurnal ini, perlu dipahami bahwa ini tidak semata-mata jurnal terkait Islamic Studies. Sekali kalau mau dibuka lagi itu banyak sekali jurnal-jurnal dari yang tidak relevan kira-kira untuk Kementerian Agama, misalnya itu juga kita masukkan, misalnya tentang jurnal keperawatan yang sementara kita nggak punya kajian keperawatan itu, atau di Kementerian Agama tidak memiliki tidak memiliki prodi keperawatan misalnya, itu ada di sana. Jadi yang penting adalah kita memperbesar data dulu, itu orientasi awal. Hingga akhirnya sekarang sudah mencapai 3.000. Kalau dari jumlah artikelnya ya udah puluhan ribu, termasuk juga dengan jumlah penulisnya. Saya akan share lagi yang lain. Ya, ini data sebenarnya tahun 2020 ini. Database-nya ada 2.200, saat ini sudah saya lihat sudah 3.000 lebih. Grades M itu, kalau teman-teman bisa memperhatikan, M itu sebenarnya ini yang menjadi kelemahan dari Moraref, tidak memiliki sistem penilaian. Saat ini kita sistem penilaiannya masih mengikuti Sinta ya. Jadi kalau M1, M2 itu adalah padanan dari Sinta 1, Sinta 2. Memang ke depan harapannya adalah kita bisa memiliki instrumen penilaian sendiri. Ya, tapi masih menjadi perdebatan ya. Apakah penting tidak Kementerian Agama memiliki sistem instrumen akreditasi sendiri misalnya.
Dan ini yang akan coba kita lakukan di tahun 2020 untuk membuat sistem instrumen akreditasi ya. Kalau berdasarkan klasifikasi, ini kan bisa teman-teman bisa lihat ini ada banyak sekali jenis. Kita bikin klasifikasi subjek ya, berdasarkan subjek, ekonomi dan sebagainya. Ini klasifikasinya akan terus berkembang ya, seiring dengan misalnya munculnya prodi, biasanya prodi-prodi baru di bawah Kementerian Agama, di bawah PTKI. Kemudian ya, tahun 2017, 2018 saya sempat vakum ya dari Moraref. Banyak ya, saya sendiri vakum sebenarnya, seperti Pak Saptoni dan Pak Makin terus menjadi ini motor untuk Moraref. Sementara saya sendiri harus menyelesaikan studi waktu itu. Percepatan terjadi pada tahun ini ketika periode Pak Al-Makin menghandle managemeni Moraref, terjadi percepatan besar-besaran dengan ribuan jurnal di PTKI yang sudah terindeks di Moraref. Baru kemudian muncullah ide tentang bagaimana jika Moraref juga memiliki sistem instrumen akreditasi, yang kemudian menjadi salah satu pemicu yang saat ini menjadi proyek ya dari kami, yakni membuat instrumen akreditasi untuk Moraref yang belum pernah dibuat sebelumnya di tahun-tahun awal hingga 2019 masih belum ada. 2019 mulai kita berpikir, 2020 ternyata 2019 problemnya masih belum yang paling penting urgent untuk segera diatasi adalah bukan problem instrumen akreditasi tapi mesin Moraref yang tidak menindeks beberapa jurnal. Karena itu 2020 Mas Mubarok ini dan tim teknis melakukan beberapa perbaikan. Salah satunya adalah memperbaiki mesin agar bisa membaca sistem database ya yang di OJS lama dari Dublin ke NLM tadi. Kemudian ada juga banyak bugs masih ditemukan. Ini tahun 2020 kita ingin perbaiki, dan pada level konseptual kita ingin menjadikan Moraref sebagai lembaga pengindeks yang berkarakter. Berkarakter artinya bukan seperti tahun-tahun sebelumnya yang semua diindeks ya, semua masuk dan sebagainya. Kita pengen satu indexing yang berkarakter, dan karakter itu kemudian disepakati sebagai religious studies, Islamic studies plus ya. Tapi untuk tahun-tahun awal ini kita lebih memperkuat ke Islamic studies dulu dan Islamic studies plus ya, bukan religious studies. Karena kalau religious studies nanti kita perlu melibatkan perguruan tinggi keagamaan non keislaman ya. Jadi untuk sementara karena ini PTKI, kita fokuskan dulu di PTKI. Nanti kalau sudah kuat ya sistemnya, baru kita berkembang ke non PTKI. Untuk sementara ini adalah Islamic Studies Plus. Islamic Studies Plus itu kira-kira secara sederhananya adalah jurnal yang menerbitkan artikel-artikel terkait studi keislaman atau terkait dengan masyarakat muslim ya, baik itu tentang ekonomi, teologi, syariah dan sebagainya. Dan plus di sini adalah bentuk akomodasi PTKI terhadap pengembangan kelembagaan ya, terkait dengan pendirian prodi-prodi umum di UIN. Karena itu disebut plus. Jadi ketika ngomongin Islamic Studies, perspektifnya adalah perspektif keilmuan, maka ketika menyebut plus tadi juga mengadopsi pengertian secara kelembagaan bahwa jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga atau perguruan tinggi di bawah PTKI. Ini yang kemudian menjadi komitmen teman-teman untuk membangun satu indexing yang berkarakter ya. Dan juga
kita juga pengen membangun instrumennya, bagaimana sih melakukan tidak hanya indexing tapi juga grading terhadap jurnal-jurnal yang yang signifikan ya, yang Islamic Studies. Kalau secara global ada indeks Islamicus misalnya yang diterbitkan, yang dilakukan oleh Brill ya. Tapi sekali lagi indeks Islamicus itu berbayar. Kalau jenengan harus mengecek indeks Islamicus ya harus menjadi member dan cukup mahal. Kita pengen sistem indexing yang bagus, terpercaya, tapi juga gratis. Kira-kira seperti itulah. Tidak perlu berbayar orang untuk melihat database-nya. Dan kuncinya adalah di sistem akreditasinya ya, atau grading-nya tadi. Dan tentu saja ini menuntut jumlah reviewer. Nah, saat ini masih belum kita belum berbicara tentang reviewer dari atau komite untuk menilai sebuah jurnal. Dan yang terakhir yang juga penting adalah klasifikasi subjek ya. Ini sebenarnya teman-teman yang studi tentang perpustakaan ini jauh lebih paham nih tentang klasifikasi subjek dalam disiplin. Dan saya kira Kementerian Agama masih belum membuat klasifikasi ini juga. Bagaimana membuat klasifikasi kajian keilmuan yang ada di Kementerian Agama. Klasifikasi yang berkembang masih mengikuti sistem cataloging kalau dari perpustakaan atau di sistem klasifikasi yang sudah berkembang ya, dan biasanya itu diambil dari sistem yang ada di negara-negara Eropa atau Amerika. Nah, kita pengen juga membangun sistem klasifikasi sendiri untuk melakukan klasifikasi terhadap kajian yang berkembang di bawah Kementerian Agama. Sekali lagi untuk saat ini masih terbatas kepada Islamic Studies tadi. Ini yang saya tadi ceritakan tentang apa yang akan kita lakukan. Apa? Mantap nih kita Moraref stop. Halo? Iya, itu Moraref sudah terindeks Moraref semua. Nggak tahu kalau yang di jurnal lain, kalau jurnal lain terindeks. Ada semua nggak? Oke, saya lanjutkan dulu. Selanjutnya tentang scope tadi yang saya katakan, Islamic Studies plus integrasi, dan kita ke depan ingin membangun satu sistem informasi ya, sistem informasi publikasi yang memiliki reputasi ya, baik nasional ya ataupun internasional. Kita pengen, dan sekali lagi kalau dalam kajian Islamic Studies ya, sebagai tandingan dari Moraref, kira-kira kita masih punya satu secara global, yaitu indeks Islamicus itu yang ada di London sebenarnya, SOAS, tapi mau ke daftar itu aja ya, kalau itu tapi anunya oke. Sepertinya saya perlu memutkan salah satu peserta dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada noise lagi. Oke, ini yang akan kita lakukan terhadap Moraref sebagai sebuah sistem komputasi ya, sistem platform digital untuk manajemen kita ya. Jadi kita akan mengintegrasikan banyak sekali data, tapi posisinya Moraref adalah independen. Jadi gini. Kalau saat ini kita selalu mengandalkan Cinta misalnya untuk instrumen ya, tentu itu tidak lepas dari peraturan ya yang berlaku juga terhadap dosen-dosen di PTKI. Tapi ke depan kan undang-undang mensyaratkan independensi Kementerian Agama, ini yang ingin kita antisipasi dengan membuat sebuah sistem yang lebih independen ya. Tapi independen di sini bukan berarti kita nggak mau terlibat atau berinteraksi sebetulnya dengan sistem yang lain, misalnya dengan Sinta atau Google Scholar, tidak. Jadi
ke depan sistem Moraref itu akan sangat terbuka dengan Sinta dan sebagainya, dan semua sistem indexing dan penilaian ini menjadi basis atau menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian yang akan diterjemahkan melalui instrumen akreditasi Moraref. Jadi misalnya jurnal terindeks di Sinta, sudah Sinta 2, itu menjadi poinnya lebih misalnya kalau hanya di Sinta 1, tapi di Sinta 3 misalnya. Tapi sekali lagi, kita pengen lebih independen ya, karena tidak semua jurnal yang termasuk yang di Scopus misalnya yang memiliki bobot jurnal yang bagus. Kita pengen benar-benar jurnal yang bagus yang kita klasifikasikan sebagai jurnal yang disebut dengan bereputasi internasional tadi. Ini yang ingin kita bangun, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali harus secara integratif, sekaligus kita memiliki instrumen yang juga presisi ya, yang cukup handal dalam menilai sebuah jurnal. Oke, ini beberapa hal yang sedang akan kami lakukan di tahun 2020, yaitu error handling and improvement. Jadi tahun 2020 kita sudah lakukan beberapa hal. Nanti Mas Faruk akan mengupdate apa yang sudah dilakukan terhadap Moraref di tahun 2020 dan bagaimana teman-teman jurnal bisa memanfaatkan fasilitas ini. Tahun 2020 insya Allah sudah tidak ada problem dengan harvesting data dari masing-masing jurnal. Dan di tahun 2002 kita pengen pengembangan yang nanti diimplementasikan di tahun ketiga, berupa M-Rank tadi ya, penyusunan ranking dan rankingan jurnal. Ini saya sebutkan tadi ya, tentang error handling, ID development. Jadi kita akan bikin kode-kode unik di tahun ini tentang ID author ya, ID tentang identitas jurnal, publisher, kemudian evaluasi terhadap sistem akreditasi juga kita akan lakukan. Dan harapannya adalah di tahun 2022 kita sudah memiliki sistem yang baik dan bisa diterapkan di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 Moraref bisa menjadi rujukan ya. Bagaimana menjadi rujukan secara nasional, artinya yang setara dengan Sinta, dan apakah mungkin itu? Ya memungkinkan karena ini informasi yang saya terima, draft PMA yang sedang disusut terkait kenaikan pangkat nanti juga akan mempertimbangkan Moraref ya. Jadi artinya Moraref secara politis melalui instrumen-instrumen aturan negara ya, aturan-aturan keputusan resmi terkait kenaikan pangkat misalnya menjadi salah satu rujukan. Tentu saja ini kita antisipasi dan harapannya adalah tidak hanya Moraref bisa menjadi satu sistem yang bisa melayani pengelola jurnal dengan baik, tapi juga penulis-penulisnya juga memiliki manfaat ketika sebuah jurnal terindeks di Moraref. Itu sekian dari saya, nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab dan Mas Mubarok bisa menjelaskan lebih detail apa yang sudah dilakukan terhadap Moraref di tahun 2020 dan perubahan-perubahannya dan bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan setiap perubahan ini. Silakan Mas Barok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Udin atas waktu dan tempatnya. Bapak Ibu sekalian, tadi di chat itu ada yang menanyakan mengenai salah satunya mengenai belum sudah terdaftar tapi belum tampil di Moraref artikel-artikelnya. Nah, ada juga bahkan yang belum terindeks, ini yang terbaru dari Probolinggo nih.
STAI Muhammadiyah Probolinggo. Jadi begini, di tempat Bapak Ibu sekalian, pertanyaan, karena kami orang IT, di tempat Bapak Ibu sekalian itu pengelolanya ada yang paham IT tidak, Bapak? Ada. Insya Allah ada. Ada, nggih. Oke. Kalau ada, karena halo, nggih. Suaranya dikerasin. Ya, biasanya nanti ada tetap kolaborasi antara, kalau teman-temannya niku, jadi di OJS itu menariknya adalah satu, bisa mengelola secara manajemen jurnal, yang kedua secara IT-nya juga lumayan bagus secara standarnya. Nah, kalau dulu kami untuk mengharvestnya, kami menggunakan dulu sekali, paling awal dulu sama Cak Udin juga, itu menggunakan OHS, Open Harvest System, itu yang masih satu paket sama OJS dari PKP, sama. Tetapi rupanya istilahnya errornya banyak sekali, masalah problemnya banyak sekali di OHS itu. Nah, sampai saat ini masih ada fiturnya sampai sekarang, itu di harvesting otomatisnya masih ada, cuma mboten tidak pakai OAI PMH lagi, pakainya NLM. Ya. Nah, jadi coba saya share screen deh. Salah satu fiturnya. Speaker view. Bisa share screen ya. Nah, ya, jadi saya coba salah satu menggunakan jurnalnya salah satu. Jadi pertama kali untuk jenengan, pertama kali harus mendaftarkan lewat mriki nggih. Lewat sini di profilnya, kalau belum daftar, kemudian masukkan email, pastikan bahwa emailnya harus yang benar-benar bisa mereplay, terkontak dengan baik, karena komunikasinya Moraref dengan OJS nantinya adalah menggunakan emailnya. Nah, setelah jenengan login, maka tampilannya akan semacam ini. Nah, salah satunya kami menggunakan ini, punyanya dari Tarbiyah Jurnal Pendidikan Islam. Nah, di fitur yang sebelumnya, ini yang bisa dilihat di sini, Moraref Kemenak, ini admin, akan muncul admin semacam ini. Nanti di dashboardnya jenengan ada berapa pilihan di jurnalnya. Nah, publish, unpublish, dan seterusnya. Kemudian, nah di sini ada manage. Jenengan klik manage. Nah, di sini ada yang fitur lamanya adalah untuk synchronize. Nah, yang synchronize ini ini salah satu yang di JPI, Jurnal Pendidikan Islam. Ini dokumen yang masuk sudah 84, yang terindeks juga 84. Nah, ini yang menggunakan otomatis semacam ini. Ini yang mode pertama sekali, paling awal sekali ini. Kemudian ada mode kedua selain harvesting, yaitu sistemnya manual. Jenengan upload sendiri XML-nya ke Moraref. Nah, kalau manual ini, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan skemanya yang DOAJ XML versi 4.6, kemudian dari OJS-nya jenengan ekspor DOAJ versi XML versi 4.6-nya. Kemudian di browse, dipilih salah satu, kemudian tinggal di open, nanti tergantung berapa filenya yang mau di-include, nanti akan terindeks di sini. Nah,
Mohon diberikan contoh. Nah, niki mau saya upload, cuma saya sendiri, bukan pengelola pengelola jurnal. Saya tim di belakang layar. Nanti ini saya pinjem jurnalnya dari teman saya, jadi saya hanya menunjukkan di sini. Saya takutnya nanti kalau saya tambahkan lagi ke indeks kelihatan banyak, nanti enggak keganggu orangnya yang di sana. Kalau scan-nya semacam itu, ada yang otomatis, berarti pakai ini dengan OAI-nya. Tapi ini kalau servernya jenengan Bapak Ibu sekalian tidak kurang reliable, kurang kuat hostingnya, biasanya ini sering kali gagal. Dulu yang pertama ini problemnya adalah server di Kemenang itu kuat, tetapi server-server di tempat Bapak Ibu sekalian itu hostingnya ada time out-nya. Jadi sekitar ada yang 15 menit, ada yang 5 menit sudah time out, jadi terputus. Nah, akhirnya kami di tahun 2017 atau 18 ada kami buatkan yang untuk manualnya menggunakan XML DWAJ ini. Nonton nggih? Dibuka yang masing-masing sudah punya akunnya ya untuk jurnal, sudah punya akun di Moraref. Nah, kalau nge-flash berarti ini untuk delete-nya. Kalau indeks ulang yang ini untuk yang otomatis ya. Yang ini untuk yang otomatis, sedangkan yang ini yang manual. Sebenarnya ada lagi, ini belum kami rilis, belum, masih terus di development, dikembangkan lagi, yaitu yang untuk versi 2020. Ini kami tambahi lagi di atas masukannya Cak Udin. Dulu inisiatifnya untuk diberikan fill-in. Ya. Jadi untuk yang 2020 sebentar. Ya. 2020 ini terlihat ya? Ya. Yang ini kami ada selain jurnal juga kami berikan fitur ada artikelnya. Jadi modelnya nanti bukan yang versi paling akhir ini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga menambahkan artikel via per artikelnya. Jadi misalkan login, kemudian di kiri jangan klik dokumen, di situ ada artikel, diklik, kemudian kalau mau menambahkan, ditambahkan lagi, add new article, kemudian ditambahkan di sini. Ya, misalkan jenengan cari jurnal jenengan apa, misalkan di sini kami JPI, Jurnal Pendidikan Islam, klik, nah kami bisa memilih isunya, isu berapa yang muncul di sini. Ya, silakan dipilih, oh ini volume 7, nomor 1, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti ketika ini versi resminya, ya, karena nanti pada ketika akan rilis, nanti akan banyak sekali seperti yang dikatakan Cak Udin tadi, akan ada seleksi yang tidak sesuai, yang datanya kurang bagus dan seterusnya, akan diseleksi, di grading mana yang baik, mana yang level up, M1, M2 seterusnya, mana yang tidak masuk subjeknya dan seterusnya, termasuk pengelola juga akan diharapkan untuk memberikan masukan-masukan semacam ini. Misalnya di OI-nya belum ada, silahkan dimasukkan title-nya apa, abstraknya, publish-nya kapan, filenya itu, kemudian setelah itu autornya, penulis file artikelnya siapa, dan seterusnya. Habis itu submit, sudah seperti biasa. Yang filenya semacam itu, sedangkan untuk yang jurnalnya, ya, untuk yang jurnalnya masih sama seperti yang sebelumnya, cuma di sini kami bisa menyeleksi berdasar negara juga. Kemudian ada yang ini. Nah, ada fitur barunya PTKI non, apakah PTKI dan non PTKI. Silakan Bapak Ibu yang jurnalnya sudah masuk,
datanya masing-masing dilihat sudah benar atau belum. Jadi bisa login itu di PTKI, non PTKI-nya apa sudah benar, judulnya, publisher-nya, institusinya, dan seterusnya. Subjeknya masih sama, nanti akan sepertinya ini akan subjeknya akan bertambah lebih banyak dan judulnya udah. Kemudian disubmit, insya Allah ini relatif mudah. Nah, terusnya, nah, jenengan bisa mengubahnya juga dari sini juga bisa. Dari, mohon maaf, tadi balik dari jurnal, dari kiri ini jurnal, kemudian pilih yang manage. Ini juga bisa. Jadi ada beberapa alternatif. PTKI, non PTKI-nya diedit sampai bawah, disesuaikan, kemudian disimpan. Sami mawon semacam itu. Untuk grade, mohon maaf, ada detail dulu, detailnya apa, mohon diisi. Ini masih kemarin sempat terjadi perdebatan, apakah link URL Harvest ini, OAI ini disertakan atau enggak, masih diperdebatkan. Tetapi kemarin ada meminta, ada yang meminta tetap ada yang enggak. Cuma yang ini sepertinya ESSN ini sepertinya sekarang wajib juga. Nanti pas rilis akan wajib juga. Nah, sedangkan yang grade ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengisikan sendiri, tetapi ada sistem grading sendiri yang Bapak Ibu apa Caudin namanya? Dewan Moraref nanti ada. Dewan Moraref yang akan mengisikan di sini. Sistemnya akan berbeda dengan di sini. Maaf Mas, ini tampilannya masih sampean pakai yang baru ya, apa namanya? Screen share-nya. Waduh, oh iya toh. Ini maksudnya ini lama, ini masih yang lama. Oh. Kalau enggak, emang ya? Ini 2020? Enggak. Yang muncul masih. Waduh. Oh, berarti salah anu. Iya. Yang di share keliru, jadinya kita bingung jelaskan yang mana. Ya, makasih Mas. Oh, mohon maaf. Oh iya ini. Oh, berarti dari tadi bingung semua nih. Mohon maaf. Ya. Saya kira bisa diulang yang di bagian uploading XML. Oh, oke. Ya. Waduh, jadi lemot malahan. Ya. Jadi ada yang fitur barunya. Yang fitur barunya adalah yang artikel niki ditambahkan untuk memanage artikel lewat niki dokumen diklik, kemudian ada artikel akan load, kemudian di manage dari sini. Misalkan ada judul apa, di manage dari sini. Dengan bisa diedit. Kalau ada yang belum lengkap, DOI-nya belum ada dan seterusnya, bisa ditambahkan di sini. Nah, ini salah satunya. Contohnya masih belum ada penulisnya. Penulisnya perlu diedit. Silahkan jenengan bagi admin untuk di-remove, kemudian ditambahkan penulisnya. Bisa kalau hanya semacam itu. Nah, silakan nanti untuk memperbaiki data-data semacam ini, karena ini kalau nanti yang melakukan adalah Moraref, tim admin Moraref, banyak data dari Bapak Ibu sekalian banyak yang bisa hilang malah. Karena kami tidak tahu ini datanya benar atau enggak dan seterusnya. Karena yang paling tahu datanya adalah jenengan. Ya, ini misalnya ini nanti penulisnya, emailnya dan seterusnya, afiliasinya kemana dan seterusnya. Oke, semacam itu. Kalau misalkan buat baru bisa pakai cara fill in-nya. Semacam ini, di-select, dipilih misalkan karena saya masuknya menggunakan jurnalnya Pendidikan Islam.
JPI, saya cari di sini JPI, Jurnal Islam. Nah, ini di atas sendiri. Nah, nanti saya bisa masuk ke volume. Saya masuk ke jurnal yang lain, seharusnya saya tidak bisa, kosong. Tidak bisa karena memang bukan hak saya untuk melakukan perubahan data jurnal lain. Nah, ini data-datanya upload. Tadi ada pertanyaan yang pertama adalah harvesting. Harvesting itu melalui AI. Lewat sini. Ini diklik kanan. Ini yang paling kanan sendiri. Nah, ada harvestingnya. Yang paling penting adalah OAI-nya versi NLM 2.3. OAI-nya semacam ini. Ada yang belum tahu OAI? Nanti di link URL-nya, Bapak Ibu sekalian, misalkan link URL-nya apa? Al-Jami'ah misalkan. Al-Jami'ah atau JPI. Al-Jami'ah mana? Harus share screen balik ya. aljamiah.or.id. Nah, oke. Nanti hilang betul. Al-Jami'ah. Al-Jami'ah. Jurnal coba. Ada enggak di sini? Nah, nanti jenengan tinggal nambahkan /OAI. Macam itu. Kok macet-macet ya, Pak? Oh, putus-putus ya, Pak? Tapi kalau Nggih ya, Pak. Waduh. Ini kayaknya servernya sedang ada perbaikan. Nah, yang penting OAI itu adalah ini, URL-nya dari jurnal Bapak Ibu sekalian. Dikasih /OAI-nya kayak gini. Semacam ini di copy, dimasukkan ke detailnya. Nah, ke sini. Sini deh. /OAI-nya di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, diisikan juga ISN-nya berapa, ISS-nya juga berapa untuk melengkapi datanya. Nah, kalau ini server hostingnya ini bisa langsung ke synchronize otomatis. Caranya pakai diklik ini, reindex niki. Oke. Nanti akan nol lagi. Kalau servernya Bapak Ibu bagus, komunikasinya bagus dengan servernya dikembangkan bagus, biasanya akan hanya beberapa saja yang tidak. Nah, ini faktor kenapa akhirnya di tim IT development Moraref akhirnya dibuat salah satunya ditambah lagi cara uploadnya dengan fitur XML. Dari OJS-nya Bapak Ibu sekalian, diinstal plugin DOAJ-nya, kemudian diekspor DOAJ XML versi 4.6. Bentuknya XML, kemudian nanti jenengan upload dari sini. Dipilih mana yang XML-nya disimpan di mana, diupload, submit, biasanya lebih cepat ini. Jadi bisa dipilih per artikel, per isu, dan seterusnya. Niki yang untuk versi 2020 nanti. Nah, yang terbaru niku adalah ada fill-in-nya. Nanti jenengan bisa dari jurnalnya, jenengan bisa menambahkan add new dari klik sini ya di kiri, ditambahkan add new baru. Nah, dari sini jenengan bisa memasukkan per jurnal. Jurnalnya apa, judulnya, fakultasnya,
masuk PTKI atau non PTKI, websitenya dan seterusnya, ada tarbiyah dan seterusnya masuk di sini semua. Ini belum diisi. Wah, nanti adminnya saya bilang juga suruh ngisi. Nggih, pripun? Archive-nya berarti masukkan satu persatu nggih, Pak? Nggih. Bisa langsung banyak, Pak. Bisa banyak lewat XML tadi, tetapi dipastikan koneksinya yang bagus. Ada beberapa kasus kemarin-kemarin itu koneksi yang di daerah itu jadi gini, di koneksi internet niku ada koneksi download dan ada koneksi upload. Kalau koneksi download biasanya itu kenceng saja. Contoh di rumah saya ini pakai IndiHome 10 mega downloadnya. Tapi uploadnya hanya 1 mega. Jadi berat sekali. Jadi mending upload sedikit-sedikit, yang penting berhasil dulu. Itu bisa dipahami Bapak Rudian? Iya, Bapak. Tapi ketika Nah, Bapak Ibu jurnalnya dimasukkan situ, kemudian artikelnya jika koneksinya memang kurang bagus, pakai fitur yang fill in ini. Jurnalnya dimasukkan fill in ini, diisikan satu-satu, PTKI, non PTKI, subjeknya apa, deskripsi jurnalnya apa, OAI-nya tadi diisikan, ada sampelnya semacam itu. Kemudian terakhir ada gambarnya, gambar untuk jurnalnya. Terus di sini disubmit. Oke. Sedangkan kalau untuk artikelnya di dokumen, kemudian, nah, silahkan, monggo Bapak Ibu sekalian nanti dicoba-coba, mumpung misalkan datanya belum ada atau belum banyak, silahkan dicoba-coba. Kalau ini misalkan saya pakai JPI karena datanya sudah lumayan banyak, kalau saya utek-utek nanti kalau ada masalah saya suruh tanggung jawab nanti sama Pak Mahali. Oke, niku yang terakhir kayaknya sudah MLM minutes ini sudah. Mengizinkan Kang Mubarak. Nggih, monggo. Itu sepertinya fitur Moraref yang ditampilkan itu berbeda sama peserta. Sepertinya ini udah agak bingung nih. Oh iya benar sekali. Itu ya. Ada dokumen, ada artikel, sedangkan di peserta cuma ada dashboard, arsip sama post kalau nggak salah. Iya betul. Jadi dicoba sekarang ini linknya /2020. Ya, monggo silakan dicoba. Oke, makasih masukannya Pak Tabrani. Ya, karena ada pertanyaan di chat ini. Oh iya, saya enggak lihat ini di chat. Ya, fitur yang 2020 belum dirilis secara resmi karena nanti fitur-fitur dasarnya atau pengelola akan diwajibkan untuk mengupdate datanya. Misalkan ISSN-nya belum dimasukkan, nanti bisa login, dipaksa untuk update itu. Jadi dimohon Bapak Ibu sekalian untuk data jurnalnya itu dilengkapi. Jadi pertama bisa harvesting otomatis pakai OAI NLM tadi, yang kedua upload XML, yang ketiga pakai fill in. Ini masih di 2020 ini. Untuk uji coba kami belum berani rilis, hanya untuk di forum-forum seperti ini kami bisa menyampaikannya. Nanti sekalian rilis, sekalian tampilannya akan berubah untuk yang baru. Sepertinya yang ini coba. Ya, tampilannya akan seperti ini. Lebih bagus atau lebih jelek Bapak Ibu desainnya? Lebih cantik. Nggak lebih bagus, nggak lebih jelek, lebih cantik ya.
Ini berarti mempunyai anu ya Pak, punya jantan atau betina ini. Ya. Ya, niku mawon Pak Tabrani, Pak Cak Udin, dari saya kira-kira fitur yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita bisa berdiskusi untuk sisa waktunya. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Barok ya untuk Oke. penjelasannya. Ini untuk melengkapi Mas Barok. Mas Barok tolong dimatikan duluan ya, apa namanya, share screen-nya. Oke. Karena ada yang tanya nih, gimana sih kalau mau terindeks di Moraref ya? Sebenarnya sederhana sih sebenarnya. Ini saya coba tunjukkan ya. Ini yang Moraref awal ini. Yang Moraref Kemenak.go, bukan yang 2020 ya. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, di sini aja sebenarnya sign up ini tadi. Jadi login. Nanti kan diminta untuk sign up. Ini khusus untuk editor jurnal ya, editor jurnal yang nanti menjadi admin jurnal tersebut di sistemnya Moraref. Nah, ini semua diisi aja. Yang tadi disebutkan tentang OAI, sebenarnya alamat jurnal Bapak Ibu sekalian ditambahi belakangnya nih /OAI, kuncinya di sini sebenarnya. Kemudian deskripsi, artinya profil jurnalnya apa. Profil jurnal biasanya ada ini ya di setiap jurnal. Kemudian misalnya apakah ini menerbitkan tentang ekonomi Islam dipilih aja salah satunya atau beberapa jika itu multidisiplin ya. Kemudian tuliskan penerbitnya apa, universitasnya apa, kemudian kontak untuk editor. Kemudian dikirim saja. Nanti biasanya secara periodik setiap hari teman-teman admin akan mengecek email-email yang masuk pendaftaran yang akan memverifikasi. Jika data-datanya sudah komplit, sudah lengkap, maka akan langsung di approve. Nanti ada notifikasi bahwa jurnalnya sudah masuk di Moraref. Dan yang perlu dilakukan setelah kita terdaftar di Moraref adalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Mubarok, melengkapi data jurnal kita. Tadi yang disebut oleh Mas Mubarok sebagai mengupload SML ya, mengupload database kita. Misalnya saya ini adalah pengelola jurnal di sini, Epistem. Ini yang perlu dilengkapi tadi, Mas. Bisa secara harvest secara otomatis atau secara manual ini di DOAJ. Bagaimana mendapatkan ini file yang ini kelihatan ya, file manualnya ini ya. Manual submit kelihatan Mas Mubarok ya? Ya kelihatan Pak. Gimana mendapatkan file XML? Saya akan perlihatkan bagaimana mendapatkan. Kalau kita misalnya memilih untuk manual ya, dan ini saya kira lebih enak ini karena lebih cepat daripada harvest ini. Karena tadi Mas Barok menjelaskan butuh koneksi yang benar-benar stabil dan bagus biar bisa terkoneksi secara otomatis. Tapi kalau manual submit biasanya kita download, kemudian kita upload secara manual. Caranya sederhana sebenarnya. Stop share dulu, saya akan masuk ke jurnal saya. Ini yang cara choose file yang manual tadi Pak. Ya, itu jauh lebih cepat Mas, lebih bisa bisa karena ini
Jurnal yang saya kelola Epistem ini ya. Ya saya masuk sebagai jurnal manager di jurnal ini. Nanti di tool, ini tergantung nanti ya apakah versi OJS 2 atau 3, ini OJS 2, tapi sebenarnya sama, posisinya sama. Nanti di tool dan di sini ada DOAJ export plugin. Ini yang di-download. Oke. User DOAJ. Agak keluar nih yang punya saya nih. Bisa DOAJ. Udah keluar Mas ya? Export pluginnya ya? Video aja ya? Di yang versi 3. Oh, ini kuduan dulu Pak ini, Kak? Ke artikelnya Mas, ke artikel, habis itu di blok artikel semuanya. Ya, Ya, di blok artikel yang mau ditransfer datanya. Ya, contohnya habis itu langsung ke bawah baru ekspor XML. Ya, ekspor. Oh, oke. Makasih Mas Tobroni ya, ini sebenarnya. Tinggal milih ini aja. Ini yang kemudian nanti di file ini kalau dibuka jadinya kayak gini nih. Enggak kebaca ya. Ini yang kemudian file yang sudah di-download itu yang di-uploadkan ke mana? Ke sini, ke Moraref-nya tadi. Ini di-upload ke tempat yang tadi ini. Ini yang file tadi itu yang sudah kita download itu aja. Ini di-submit aja. Submit, nanti akan muncullah artikel-artikel yang cukup submit, klik dia akan muncul artikel-artikel yang sudah terindeks ya. Dan kalau tadi ada perbedaan tampilan admin karena Mas Mubarak tadi mendemokan yang akan segera rilis. Dalam waktu dekat rilis yang bisa fill in, langsung ngisi, kemudian tapi itu secara manual ya, satu-satu fill in. Kalau yang paling cepat menurut saya tadi yang versi DOAJ di download, kemudian di upload ke manual submit ya. Kalau Bapak Ibu sekalian masih belum ada yang punya akun di Moraref, saya persilakan untuk buat akun, kemudian langsung demo bagaimana mengupdate data artikelnya. Ada nggak yang di sini yang belum terregister ya? Ada Pak, ada. Oke, kalau boleh tahu jurnal apa ini yang sudah bikin nih? Kalau Bali Pak. Sudah bikin belum Pak? Kalau sana Pak. Udah. Oh ya. Ya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin teman-teman punya akun dulu, daftar, kemudian kalau yang sudah daftar bagaimana mengupload XML atau mengupload database-nya.
Dan sekali lagi tadi Mas Barok menjelaskan 3 cara yang bisa dilakukan. Otomatis, dengan cara otomatis tadi, terkoneksi langsung. Yang kedua adalah manual submit, jadi kita mendownload DOAJ, XML dari DOAJ. Caranya tadi saya sudah sampaikan, di download, artikel yang akan kita indekkan, kemudian di-upload di sistemnya Moraref. Dan yang ketiga, ini yang belum resmi rilis, adalah menginjek data tersebut melalui feature artikel, dokumen, kemudian kita akan memilih jurnal apa, terbitan tahun berapa, kemudian kita masukkan abstraknya, penulisnya secara manual, kemudian kita kirim. Itu 3 cara untuk bagaimana mengupdate data jurnal kita di Moraref. Kita interaktif aja ya, kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan. Sekalian saya juga ngecek di kolom chat. Mas Majalis ya, ada Pak Majalis nih, menggunakan OJS 3 belum masuk di Moraref. Iya Pak, saya sudah mengikuti langkah-langkahnya Pak. Ya. Pak, nama jurnalnya apa Pak Majalis? Majalis namanya. Saya Irfan Pak. Namanya Majalis, Al Majalis ya. Ya. Tadi yang langkah terakhir saya ketinggalan Pak. Waktu ekspor dari DOAJ, dicentang, kemudian diklik ekspor. Setelah itu kan muncul bahasa ini ya, pemrograman begitu ya. Itu diapakan setelah itu ya Pak? Itu jenengan upload di login sebagai adminnya di dalam Moraref. Sudah belum? Kan muncul apa di sini, validation error, invalid XML, bahasa pemrograman begitu. Downloadnya bagaimana ya Pak? Pak Majalis bisa memperlihatkan ke kita share screen ya, coba bikin Pak Majalis bisa share screen ya, coba ya. Belum diizinkan sama host kayaknya. Tunggu Pak Majalis. Gimana caranya? Pak Majalis sebagai co-host. Wah, saya juga nggak bisa meminta Pak Majalis sebagai co-host. Mas Tobroni bisa nggak minta tolong Mas Majalis sebagai Pak Majalis sebagai ini co-host? Bisa. Bisa. Majalis Irfan Yuhadi, Pak. Iya, benar Pak. Oke. Baik, saya coba tampilkan. Ya, tampak ya Pak. Seperti ini hasilnya. Lihat Pak. Ya Pak, coba dengan ke mana namanya jurnalnya Pak Majalis. Di jurnal Majalis, Pak ya? Majalis. Masuk ke jurnal Pak Majalis. Ya, sebagai login ya Pak. Login sebagai users roles tool itu ya. Export DOAJ artikel. Kita coba yang pertama ya, yang paling bawah. Tadi seperti ini Pak langkah yang saya ikuti. Ini diekspor gitu kan ya? Jadi ambil salah satunya. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah ekspor, balik lagi Pak. balik. Coba ini satu artikel. Ini di validate-nya dimatikan dulu. Karena coba diklik 1 atau 2. Iya. Kemudian ke bawah Pak. Ekspor. Validate-nya dimatikan. Validate-nya. Oh, siap. Ini ya. Ekspor. Oh, siap. Masya Allah. Download sekarang ini ya. Ini sudah di-download toh? Iya. Nah, itu yang kemudian diekspor ke, nggak usah dibuka ya? Nggak? Oh, nggak usah. Nah,
langsung jenengan buka ke mana majalisnya yang ada di Moraref. Moraref seperti ini, Pak. Ya, jurnalnya majalis, jurnal dibuka aja majalis di Rosa itu, kemudian synchronize, ya. Manual submit, pilih filenya dulu Pak. Pilih file. Yang tadi ya di download. Yang tadi diupload ya. Yang tadi download Pak. Iya yang di download tadi. Ini kayaknya perlu. Ini dirubah nama nggak boleh ya? Nggak usah, nggak ada gunanya Pak dirubah nama juga. Oh iya, siap. Sebentar ini langkahnya. Sepertinya di download. Ini ya, seperti ini ya. Terus setelah itu open ya? Ya. Kemudian submit Pak. Submit. Siap. Itu harus urut ya Pak? Uploadnya dari artikel awal atau terserah kita ya? Supaya rapi. Terserah Pak. Sepertinya loading kayaknya, tapi insya Allah bisa kayaknya. Oke, bisa ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Majalis. Ya, kira-kira seperti itulah fiturnya. Tolong diperhatikan Majalis ya. Siap. Jadi tinggal dia akan mengupload, kemudian mengindeks jurnal kita. Kalau teman-teman ada yang mau daftar dulu saya kira biar lebih clear ya. Dan sekali lagi nanti ada cara yang ketiga yang tadi disampaikan Mas Mubarok, yaitu dengan cara inject. Selain tadi yang didemonstrasikan oleh Pak Majalis, akan ada kita bisa masukkan secara manual satu persatu artikel, metadata dari sebuah artikel dalam Moraref. Mas Barok mungkin ada yang ingin ditambahi Mas? Mohon maaf, tahunnya sudah masuk, ngeceknya gimana ya Pak? Tunggu Pak. Nanti akan muncul di mana? Di jurnal majalis artikel-artikel yang sudah diindeks. Tidak bisa lihat dari admin ya, admin Moraref ya. Di admin Moraref, itu Mas Barok. Tapi coba ini saya perlihatkan ya, apakah dua artikel tadi sudah masuk belum ya? Saya akan keluar dulu. Majalis Pak ya. Majalis tulisannya gimana Pak? Majalis. Double A ya? Al-Majalis. Nah ini. Ya. Nah ini sudah masuk Pak, dua tadi yang diupload. Oh, ngelihatnya di situ ya? Ya. Di tampilannya, siap. Ini artikel ada dua, tadi kan yang diuploadkan cuma dua tuh Pak. Berarti kalau sekaligus 10 misalnya bisa semua juga bisa langsung. Artinya waktu XML-nya tadi kita kan download ya, tidak harus satu-satu ya? Enggak, langsung semua juga bisa. Oh, Masya Allah, siap-siap. Koneksinya Pak, tapi kalau di daerah misalkan kalau koneksinya bagus bisa, cuma kalau mungkin ada saran Pak Mubarok, idealnya berapa artikel amannya begitu? 10 atau 5? Coba sendiri-sendiri Maman. Lebih soalnya per kasuistik soalnya. Oke. Kasus per kasus. Dampaknya apa Pak Mubarok? Seandainya sampai error begitu? Efeknya apa? Error. Oh, misalkan upload itu nanti karena banyak. Ya nanti dengan buka di artikelnya terus di delete. Kadang ada masuk separuh, kadang enggak komplit itu Pak. Oh, siap. Nanti kalau kebanyakan kayak gitu, mutah-mutah ya. Matur suwun.
Pak, apakah satu akun bisa digunakan untuk beli satu jurnal? Pak Gatot, gimana Pak Gatot maksudnya nih? Gini Pak. Assalamualaikum. Ya, salam. Kan gini di institut saya itu ada 6 jurnal Pak. 6 jurnal dari tiap prodi. Nah, ketika mendaftar di Morarev satu akun itu apa bisa untuk ke 6 jurnal itu Pak? Mas Barok, saya kira bisa menjawab ini. Kalau sebaiknya satu ini modelnya soalnya bukan seperti OJS nih Pak. Modelnya bukan OJS yang multi jurnal. Jadi konsep dari bangunnya dulu satu akun, satu pengelola jurnal, niku bahkan satu jurnal itu bisa banyak pengelola. Ngoten konsepnya ya. Jadi makanya di halaman usernya nih kan, jadi bisa menambahkan siapa yang mewakili yang lain. Konsepnya ngoten. Jadi kalau nanti di pengembangan sistemnya buatan pada level satu akun cuma banyak jurnal. Banyak jurnal, nggih. Buatan seperti di OJS model itu. Nggih. Berarti gini, berarti satu akun itu hanya digunakan untuk upload satu jurnal gitu, untuk daftarkan satu jurnal di indeks. Di Morarev-nya, nggih. Morarev-nya. Berarti kalau misalnya jurnalnya ada 2, misalnya di saya kan ada Anisba dengan Al-Iqtisad. Berarti untuk Al-Iqtisad ini kita daftar akun lagi ke Morarev gitu. Nggih, ngoten mawon, Pak. Karena kesulitannya nanti akan di OJS sendiri dalamannya itu sebenarnya kompleks sekali. Bertingkat kan, ada site manager, ada journal manager, kemudian ada user biasa, admin itu. Jadi itu hasilnya kompleks sekali lah. Di teman-teman Morarev itu gimana mengembangkan yang relatif simple, mudah dipahami oleh pengelola semua, juga pengembangannya tidak terlalu memakan waktu dan biaya yang besar ketika itu. Jadi akhirnya dipilih dari awal, ya udah satu login untuk mengelola itu, atau satu jurnal dikelola oleh beberapa orang, karena di kasus tahun berapa itu ada yang jurnalnya itu mau diteruskan tetapi pengelolanya sudah tidak bisa. Jadi harus menginvite new email atau new user baru untuk mengelola itu. Modelnya kasusnya gitu. Berarti ini untuk jurnal yang lain harus daftar dulu ini ya? Mending di jurnalnya satu-satu aja. Berarti ganti email itu. Oh iya. Berarti daftar 6-6-nya itu daftar akun semua itu ya? Wah, ampuh sekali Pak ngurusin 6 jurnal. Cuma mewakili Pak. Karena sumber dayanya kurang. Ini saja saya ahli waris sebenarnya. Oh iya. Udah ganti pengurus, jadi masih belum paham sama sekali tentang jurnal ini. Ya, makasih banyak infonya Pak. Sami-sami. Pak, kalau yaitu problem di jurnal biasanya kalau ganti pengelola yang baru nggak tahu apa-apa, itu jadi masalah. Nah, itu juga kita antisipasi, karena itu kenapa satu jurnal satu akun. Nanti kalau misalnya ada pengelola baru bisa kontak sama teman-teman Morarev, juga bisa nanti mau invite pengelola yang lain ya, yang baru untuk dimasukkan sebagai jurnal manager di Morarev juga bisa nanti. Oh ya. Mas Gatot, jurnalnya sudah ada di Morarev belum? Kemarin sudah daftar, tinggal belum mengindekskan jurnalnya saja. Oh, oke. Baru-baru daftar kemarin. Oke, kalau boleh tahu apa Mas? Anisba, Pak. Anisba. Saya cekkan dulu ya. Kali Jogo Malang ini? Ya, benar Pak. Ya, kalau Anisba datanya sudah komplit sebenarnya. Tinggal tadi Mas
seperti Yang halnya file itu ya? dari majalis tadi, caranya adalah menguploadkan, tinggal diuploadkan aja. Oh, di OIG-nya tadi itu, Pak ya? Ya. Oh. Ya, makasih Mas. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Makasih banyak. Tadi siapa yang ingin menyampaikan? Termasuk kalau saya nanti akan dan mudah-mudahan di minggu depan kita bisa melakukan sehingga sementara Bapak Ibu. Ini saking Tarbawi, Pak. Tarbawi, Pak. Nggih, Tarbawi. Nggih, gimana Pak Tarbawi? Dari Pak Tarbawi, bukan Pak Tarbawi ya, dari jurnal Tarbawi ya. Jurnal Tarbawi saking Pak Ahmad Zubaidi. Pak Zubaidi. Nggih, dari jurnal Tarbawi niki tadi barusan kita buat akunnya, tapi kok akun user not activated nggih, Pak. Oh ya, itu yang saya katakan, nanti kita akan cek setiap hari akan ada yang ngecek apakah ada pengguna daftar baru Tarbawi ya. Nggih, Tarbawi, Pak. Nah, saya approve ya. Nggih. Nah, udah Pak. Nggih, siap. Jadi setelah ini kita tinggal update yang niki nggih, Pak. Yang niku nggih. Terus yang nomor 2, Pak. Niki kan kita menggunakan OJS 2 nggih, boten OJS 3 tadi nggih. Yang untuk napa ekspor XML tadi niku carane pripun nggih? Mas Barok bisa bantu, Mas? Oh, jadi. Nggih. Gimana, Kak? Tarbawi. Tarbawi ini menggunakan OJS 2. Oh, OJS 2. Oke. Tarbawi. Saya tarik dulu. Oh, ini punya UII ini ya? Injih, Bapak. Punyanya UII Tarbawi. KAI UII. Itu Mas Barok itu juga sebenarnya di Jogja, Pak. Jadi kalau mau kontak-kontak Mas Barok itu mudah sebenarnya. Oh, gitu. Kalau kenal Mas Barok. Ya, sekedar Tarbawi. Jurnal Management in Islamic. Yang mana? UII. Nggih, jurnal pendidikan Islam, Pak. Fokusnya di tarbiyah nggih, Pak. Ya, tentang tadi Tarbawi. Ketemu. Tarbawi. Ya, hati-hati. Oke. Sorry. Kurang. Ya. Sudah ketemu, Cak? Ini saya coba cek di sini juga yang UII kok enggak ada ya? Tarbawi, Pak. Emailnya teman kerja. Tarbawi, Mas. Tarbawi. Di depan ada. Dia menggunakan OJS 2. Kasus pipun, Pak?
Pertanyaan apakah cara mencari ekspor XML yang tadi niku? Kalau yang di OJS 3 kan ada menunya ekspor import ngoten kan? Import ekspor. Kalau yang di OJS 2 niku teng pundi nggih menunya niku? Sama, ada Pak. Di OJS 2 juga ada. Nggih. Sekedar. Soalnya ini kados Al-Jami'ah niku kan. Pak ini Pak jelas. Zubaidi bisa screen aja Mas, biar nggih. Jadi bisa login sebagai jurnal manager. Bisa nggak Pak Zubaidi? Nggih, sakit Pak, sekedap Pak. Nah, kembali ke Pak Tobroni, minta tolong Pak Zubaidi untuk jadi co-host. Nggih, Pak. Pak Zubaidi ya? Ahmad Zubaidi. Nggih, Pak. Ahmad Zubaidi. Sudah. Pak Zubaidi bisa share screen Pak, kalau mau berkenan. Iya Pak, niki saya share screen. Assalamualaikum Pak. Niki teng pundi nggih untuk ekspornya tadi? Coba di Jurnal manager Pak. Nggih, jurnal manager. Nggih. Nggih. Bawah terus. Nggih. Import export data. Export data niki nggih. Nggih. Ke bawah. Nah, itu ada DOAJ itu, Pak. DOAJ export plugin niki nggih. Ya, betul, Pak. Kemudian bisa ekspor isu, itu artinya perterbitan satu isu, satu apa? Istilahnya di sini satu edisi. Nggih. Atau artikel. Artikel, ya itu milih aja jenengan. Kalau misalnya satu edisi ya itu ini dicentangi kemudian diekspor, biasanya di bawah nanti muncul. Niki, mark register niki. Bukan. Misalnya jenengan mau ya misalnya kemudian diekspor nanti akan muncul file yang tadi yang diuploadkan, Pak. Oh, nggih. Ekspor ini misalnya. Nah, ini loh file downloadnya itu lah itu. Oh, niki mangke kan diupload berarti file niki mangke nggih. Iya, diupload, di submit di akunnya mana? Di akunnya jurnalnya Bapak yang ada di Morares. Oh, nggih. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Ya, makasih Pak Zubaidi, dan sepertinya waktu juga harus menyudahi kita. Dan Pak Zubaidi saya kira tadi menutup matur sembah nuwun Bapak. Tanya jawab. Ya, makasih sama-sama Pak Zubaidi. Mas Mubarok, ada yang ingin ditambahi? Sudah enggak? Cukup? Sudah ya. Yang pasti dari teman-teman Morares sekali lagi kita masih dalam tahap proses pengembangan, dan di tahun ini kita ingin mengembangkan sistem penilaian yang lebih akurat, kira-kira kayak gitu ya, lebih akurat, yang lebih independen tadi, untuk yang spesifik tentang Islamic Studies, tentang tahun 2021 ini lebih ke Islamic Studies ya, Islamic Studies Plus tadi yang saya sebutkan. Saat ini sedang akan dibuat tim penyusun instrumennya, nanti juga akan diterapkan di tahun, insya Allah jika sudah selesai di tahun berikutnya kita akan terapkan dengan tentu saja melakukan rekrutmen reviewer untuk menilai jurnal. Pada sisi teknis sekali lagi dalam waktu dekat juga akan segera launching Morares yang mengalami perubahan ya, karena tadi misalnya feature
ini apa namanya filter negara dan sebagainya belum ada. Di yang baru nanti akan muncul filter negara. Ya sekali lagi adalah konsepnya adalah mengantisipasi jika kemudian ini berkembang dan dipakai selain di luar Indonesia itu. Dan yang menu yang lain juga akan muncul adalah fill in untuk memasukkan metadata artikel yang akan diuploadkan di Moraref. Ini sekali lagi kenapa fill in ini dilakukan untuk mengantisipasi pertama tentu saja problem IT ya, tidak semua wilayah punya kecepatan internet yang bagus. Karena itu kita siasati dengan fill-in tadi. Terus yang kedua juga perubahan-perubahan sistem dalam OJS sendiri yang itu juga menjadi kendala karena ya misalnya ketika awal dibuat Moraref kita menggunakan teknologinya Dublin ternyata berubah menjadi NLM misalnya. Akhirnya kan harus berubah lagi mesinnya biar sinkron. Nah, untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut, maka dibuatlah sistem manual ya, manual fill-in agar data masih bisa diinput meskipun terjadi perubahan-perubahan teknologi dasar dalam OJS. Dan dari saya terima kasih untuk kebersamaan selama hampir 2 jam ini dan saya pribadi minta maaf jika ada kekurangan dan mudah-mudahan dengan doa restu Bapak Ibu sekalian, pekerjaan-pekerjaan Moraref bisa dijalankan dengan baik dan selamat menjalankan acara selanjutnya. Pak Tobroni, terima kasih banyak untuk mengantarkan acara ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep dan Mas Mubarak atas materi yang sangat menarik tadi terkait dengan indeksasi di Moraref, dan ini juga banyak dari jurnal-jurnal yang di dalam lingkungan PTKI yang khususnya itu belum terindeks di Moraref, dan ada juga ya Mas Mubarak ya yang sudah terindeks di Sintar tapi belum mendapat grade di Moraref ya. Nah, termasuk itu salah satunya tadi kalau nggak salah Al-Majalis itu belum juga ya. Belum mendapat grade di Moraref ya. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin untuk tanggal 14 ini sesi terakhir kita dan insya Allah kita berjumpa lagi besok di tanggal 15 dengan materi dan narasumber yang berbeda. Khususnya kepada Kang Asep, Saifuddin, dan Mas Mubarak, kami ucapkan terima kasih atas yang sangat bermanfaat. Saya mewakili panitia, Allahumma muwaffiq, wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift, Pak Tobroni. Ya, enggak Pak. Ya, mohon izin semuanya, ini saya tutup sekalian.